Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Malang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coachee. Bersama saya, RR Siti Alisa Nur Zubaida SPD dari SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Saya, Lilis Indah Liana dari SMP Negeri 29 Malang. Saya Zuratul Munawaroh dari SDN Lesan Puro 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rara. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rara bagaimana? Alhamdulillah. Gini ya Bu, nanti hari ini Bu Alisa kan akan melaksanakan proses coaching ya? Ya, betul sekali Bu Rara. Nanti saya akan mengamati ketika Bu Alisa melaksanakan proses coaching, nanti ada beberapa rubrik yang akan saya nilai ya. Di antaranya nanti yang pertama tentang alur tirta. Alur tirta itu yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang diucapkan. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan respon kunci, apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Alisa. Dan jangan lupa Bu, nanti ada juga yang dinilai tentang prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Alisa, ini sebelum melaksanakan proses coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Silakan Bu. Ini pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Alisa kembangkan pada pertemuan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam pertemuan hari ini, proses coachingnya adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi ada tiga ya Bu Alisa, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berikutnya Bu ya, kompetensi bagian mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Alisa secara spesifik? Dari ketiga tadi, bagian yang spesifik yang akan saya kembangkan ada dua Bu Rara. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada dua ya, yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ini pertanyaan yang ketiga nih Bu, kira-kira menurut Bu Alisa, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pertemuan kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya, dari proses coaching tadi, yaitu coaching dapat menemukan ide-ide untuk solusi yang terbaik dari permasalahan yang beliau hadapi nantinya. Baik, berarti nanti coaching nanti bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya seperti itu. Betul sekali. Baik, nanti silahkan setelah ini Bu Alisa melaksanakan proses coaching. Setelah itu nanti saya juga akan melakukan percakapan kembali dengan Bu Alisa setelah pasca observasi. Baik, silakan Bu Yen. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama Bu Alisa. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Alisa. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Bu Lili itu Pak murah ya? Sebagai penduduk itu. Kenapa? Dengan Bu Alisa, sebenarnya dari terkait suasana saya punya siswa anaknya aku dari kelas dalam aku ini bisa sih sekali ketika ada temannya tantangan dan bicarakan Anggun ini langsung emosi. Kalau sudah emosi itu Anggun langsung mengambil temannya yang sedang membicarakan itu bawa ke kamar mandi, diajak ke lantai 2, langsung karena banyak langsung dipukul seperti itu dan yang perjalanan itu untuk istilahnya tidak berarti setelah pembuatan itu
masalahnya tadi terkait akun-nya sensitif ya Bu ya, terkait emosinya tidak stabil atau mungkin tidak tempatnya, lalu dia menjadi temannya. Lalu dari percakapan ini Ibu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, menurut saya katakan adalah beberapa kata ini saya itu mendapatkan pencerahan. Saya mempunyai skill kita dalam menangani masalah begitu ya Bu. Jadi dari percakapan ini penulis ingin mendapatkan ide yang terbaik dari masalah yang dirilis pribadi. Lalu penulis kira-kira ukuran keberhasilan penulis dari percakapan ini tadi apa ya? Menurut saya, siswa tersebut yang bisa mengendalikan emosi adalah siswa yang bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik, secara fokus, tenang. Jika ada masalah dengan temannya itu bisa membicarakannya dengan hati yang dingin. Jadi kira-kira tadi penulis menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan penulis adalah agar mendapatkan siswa yang emosinya stabil, yang tadinya emosinya tidak terkendalikan menjadi emosinya bisa terkendalikan dengan baik, dingin, dan tenang, seperti yang begitu. Lalu kira-kira menurut penulis siswa seperti apa yang dikatakan berhasil dalam mencapai emosi yang stabil? Itu tadi kualitas bisa katakan yang punya stabil itu bisa berkomunikasi dengan orang lain itu dengan baik, fokus, dan tenang juga. Jadi menurut penulis siswa yang dikatakan berhasil dalam mencapai emosi yang stabil itu adalah siswa yang menurut penulis dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, lalu jika menurut penulis itu tadi siswa yang dapat mengendalikan emosi yang baik itu merupakan kondisi penulis yang ideal. Ya, penulis kira-kira menurut penulis siswanya penulis yang tadi bermasalah ambil tadi kira-kira sekarang ini mencapai posisi yang seberapa itu dari satu tahun? Menurut saya itu masih di angka 5. Bagaimana ya menurut diri angka 5 itu tadi? Karena begini sekali Pak. Kenapa bisa bilang di angka 5? Karena Anjing ini masih sangat sensitif sekali. Tidak tanya kalau yang dibicarakan temannya itu salah atau betul, tidak tanya langsung aja main itu seperti itu ya Bu. Jadi menurut penulis tadi posisi muridnya penulis yang bernama Agun tadi masih dalam tahap posisi nomor 5 ya, karena masih sensitif terhadap perkataan temannya dan langsung memukul temannya. Jadi untuk mencapai posisi ideal yang seharusnya diinginkan penulis itu idealnya angka berapa ya Bu? Kalau untuk mencapai itu kayaknya kan ya sulit ya, karena mereka mungkin bisa ditingkatkan ke 7 atau 8. Begitu, jadi pilih untuk mendapatkan posisi ideal yang bisa diusahakan diri adalah posisi di angka 7 atau 8. Kira-kira untuk mencapai posisi 7 atau 8 tadi, apa yang perlu ditingkatkan? Kekuatan apa yang bisa diusahakan untuk mencapai angka? Begini Bu Alisa, kalau saya amati ya, siswa saya itu kenapa kok sampai mengadakan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap temannya itu karena kalau saya amati itu karena kurang perhatian dari keluarga. Karena kemudian waktu kecil yang bisa mendapatkan kekerasan juga pernah dimiliki dari temannya. Jadi kalau menurut latar belakang Anjing ini, saya pun punya rencana. Saya tuh pertama ya, saya tuh ingin melakukan penjelasan secara pribadi. Ingin apa ya?
apa ya, mempunyai perhatian tersendiri, perhatian lebih terhadap anak itu secara pendekatan secara pribadi, jadi secara halus. Karena kalau saya lihat kalau ditegur bapak ibu secara langsung itu kayaknya malah semakin emosi. Jadi intinya satu kepingin mengatakan kebijakan yang tidak dipakai. Kemudian yang kedua saya tuh kepingin menjadikan karena ini suka apa ya biar bisa tersalurkan ya emosinya ini. Saya ingin menjadikan ini pengurus proses dalam bidang keamanan dan ketertiban sekolah. Oh begitu ya Bu Lilis. Jadi rencana yang akan dilakukan Bu Lilis ya untuk mencapai ideal tadi, yang pertama ada dua usaha untuk Bu Lilis. Yang pertama pendekatan secara pribadi Bu Lilis. Yang kedua menjadikan aksi Ambon tadi menjadi pengurus OSIS Badan Keamanan dan Ketertiban gitu Bu Lilis. Jadi kira-kira dalam melaksanakan usaha tadi kendala atau hambatan apa yang dihadapi oleh Bu Lilis? Ya, saya mempunyai kendala kalau bisa. Salah satunya itu ketika Ambon sedang tidak baik, keadaannya bad mood, itu ketika saya dikasih ya kita aja gitu. Kemudian ketika kami tawarkan tentang itu ya bilangnya tidak perlu malu buat apa seperti itu. Jadi kendala atau hambatan yang dihadapi Bu Lilis dalam melaksanakan rencana aksi tadi yaitu jika Ambon dalam keadaan bad mood itu asuh ya tidak bisa fokus, tidak bisa menyenangkan, tidak bisa melakukan melakukan Bu Lilis. Jadi menurut Bu Lilis strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Ya, kita saya mungkin pasti akan mengundang orang tua terkait dengan menggunakan kemudian saya juga akan memberikan perhatian itu yang lebih akan mengadakan pendekatan itu yang intens supaya mungkin setiap hari itu akan mencari kabar Ambon ini. Namun hari ini masih ada setelah masuk saya kabarnya hari ini bagaimana, kemudian sampai sore hari itu kegiatan yang Ambon itu apa saja, apa itu tempat mendengarkan teman-temannya, intinya masih investasi pada Ambon. Jadi yang akan dilakukan Bu Lilis dalam mencapai strategi yang tadi mengatasi hambatan tadi yaitu melakukan pendekatan secara intens, kemudian memberikan refleksi umpan balik pada Ambon apa yang telah dia lakukan, dan kemudian mendapatkan dukungan dari orang tua itu yang tentunya yang Bu Lilis ya, untuk melakukan itu. Kemudian kira-kira kapan melakukan strategi yang tadi rencana saja untuk melakukan pendekatan yang secara pribadi, secara pribadi, secara mungkin dalam minggu ini akan kita jalankan. Tapi kalau untuk menjadikan teknologi proses itu masih bulan depan, karena kami hari Minggu ada perjanjian pengumuman itu kebetulan masih bulan depan. Jadi untuk melakukan strategi yang tadi sampaikan adalah dalam waktu dekat ini, begitu ya Bu Lilis. Dan kemudian untuk pengurus OSIS bisa dilakukan dalam jangka yang selanjutnya. Apa komitmen Bu Lilis dalam melakukan rencana aksi? Komitmen saya dalam melaksanakan rencana saya ini, saya akan betul-betul segera melaksanakan pendekatan terhadap Ambon secara pribadi, memberikan perhatian yang lebih. Ini komitmen yang dilakukan oleh Bu Lilis adalah memberikan perhatian dan pendekatan yang lebih intensif dan secara kontinu dan konsisten. Ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lilis untuk menjaga komitmen ini? Pertama saya akan meminta bantuan dengan teman-teman di sekolah, terutama
ada belum beda kan Jadi yang akan membantu Bu Lilis untuk menjaga komitmen dalam rencana ini adalah teman-teman dan BPK. Baik Bu Lilis, kalau boleh saya rangkum dari pembicaraan kita ini, nampaknya Bu Lilis sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Lilis sudah lihat. Kira-kira apa yang sudah panjenengan dapatkan dari tes ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dari awal tadi? ini Bu Alisa saya kira sudah sesuai dengan tujuan saya di awal karena seperti kan kita adalah ambil siswa saya ini kemudian awalnya tuh saya kalau bagaimana ya mau jadi ambil ini ternyata setelah saya mengenal dengan Bu Alisa ini saya mempunyai ide baru ternyata saya setelah ini akan mengadakan pendekatan yang lebih ambil kemudian oh iya bisa jadi kan ada itu dimasukkan ke pengurus organisasi atau saluran untuk bisa keamanan dan ketertiban sekolah itu Oh, begitu ya Bu Lilis ya. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan awal ya Bu Lilis ya. Luar biasa sekali ya Bu Lilis. Lalu bagaimana nih perasaannya Bu Lilis dari percakapan ini tadi Bu Lilis? ya saya senang Bu Alisa apa ya sudah lega dari yang awalnya malas sekarang sudah lega sudah senang dan saya sudah sabar dengan Bu Alisa untuk segera mungkin besok ya saya segera masuk ke pelajaran dan sudah makan yang mulai persiapan dan Wah, bagus sekali ya Bu Lilis. Semangat terus ya Bu Lilis. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Lilis. terima kasih Bu Alisa. Terima kasih kembali Bu Lilis. Saya akhiri ya Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alisa. Waalaikumsalam Bu Rara. Bagaimana nih proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Rara. Setelah saya amati nih, tadi observasi yang sudah saya lakukan, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Alisa. Baik, silakan Bu Rara. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Alisa saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Alisa? Jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita. Yang pertama, saya menggali tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah saya sudah menggali pertanyaan mengenai tanggung jawab coach dalam merencanakan strategi memecahkan masalahnya yang dihadapinya. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga sudah melakukan kehadiran penuh atau presence. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian respon dari coaching sudah dapat menerima dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan baik. Yang terakhir, saya juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan menemukan menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Oke, baik, berarti tadi Bu Alisa sudah melaksanakan alur kita, kemudian Bu Alisa juga sudah melaksanakan kompetensi coaching yang dibuktikan dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu tadi, Bu Alisa juga sudah merespon coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Alisa. Kemudian tadi Bu Alisa juga sudah melaksanakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ini ada beberapa catatan hasil observasi saya tadi, bahwa yang pertama, Bu Alisa sudah melaksanakan alur tirta yang meliputi tujuan, indikator ketercapaian, kemudian Bu Alisa juga menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir mengarahkan Puci untuk menemukan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Kemudian tadi Bu Alisa juga sudah fokus dibuktikan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga Bu Alisa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada satu lagi nih Bu Alisa pertanyaannya. Silakan Bu Rara. Pertanyaan terakhir ya. Ya.
Tadi Bu Alisa sudah melaksanakan proses coaching. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Alisa? Baik Bu Rara, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih lanjut dari proses coaching yang saya lakukan tadi adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rara. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali berbagai informasi dan masalah yang dihadapi oleh coach serta menemukan strategi solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach. Baik, berarti Bu Alisa tadi meskipun sudah melaksanakan proses coaching ya, tapi ingin mengembangkan lagi kompetensinya yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Alisa, sungguh luar biasa sekali proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Alisa sukses ke depannya dengan proses coaching lagi yang dengan kasus-kasus yang berbeda. Terima kasih Bu Alisa, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis. Selamat siang Bu Rara. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lilis sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bu Rara hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Jadi Bu. Oke, ketika Bu Rara nanti melaksanakan proses coaching, saya akan mengamati Bu Rara apakah proses coaching Bu Rara sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, sesuai dengan alur filter, yaitu diantaranya ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci. Yang ketiga, respon kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Gitu nggih, Rara? Kemudian yang terakhir, proses coaching Bu Rara harus memuat prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu nggih, Rara? Kemudian sebelum proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rara. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rara dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang Oke, berarti ada tiga ya, kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Rara, yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan Bu Rara, secara spesifik, kira-kira kompetensi seperti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rara? kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Oke, berarti ada dua deh secara spesifik kompetensi yang akan dikembangkan Bu Rara yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir nih Bu Rara, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Rara ini seperti apa? indikatornya yaitu nanti coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Oke, indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Rara yaitu coach dari Bu Rara bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau. Begitu nggih? Oke, setelah ini Bu Rara silakan melaksanakan proses coaching. Nanti saya akan mengamati, kemudian pasca coaching saya akan mengajukan kembali beberapa pertanyaan. Itu ya, Bu Rara. Terima kasih. Semangat melaksanakan coaching. Percakapan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alisa. Waalaikumsalam Bu Rara. Bagaimana nih
kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rara. Bu Rara bagaimana? Alhamdulillah, Ibu. Kemarin Bu Alisa itu sepertinya akan ada yang ingin dibicarakan. Nah, ini kebetulan kita ada waktu sekitar 15 menit. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Bu Alisa? Begini Bu Rara, saya ada masalah terkait murid saya yang bernama Ellen. Ellen ini awalnya anak yang rajin, tekun, dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tapi akhir-akhir ini saya amati prestasinya menurun. Dia sekarang ini merasa cemas, khawatir, dan takut tanpa sebab. Setelah saya amati, ternyata dia itu sedang dibully oleh teman-temannya dalam satu kelas, teman perempuannya, begitu berat. Baik, berarti tujuan kita hari ini yaitu membicarakan tentang siswanya Bu Alisa yang bernama Ellen yang menjadi korban bullying oleh teman-temannya, sehingga dia itu merasa seperti cemas, khawatir, yang menyebabkan prestasinya menurun. Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira apa nih yang ingin didapatkan Bu Alisa dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan dari pertemuan kita siang ini, saya ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide atau solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi. Begitu, berharap. Baik, berarti yang ingin didapatkan oleh Bu Alisa yaitu mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan. Iya, betul sekali, berharap. Kira-kira menurut Bu Alisa apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dari pertemuan kali ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik supaya murid saya yang bernama Ellen ini tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, ya dia mampu meningkatkan motivasinya, motivasi belajar sehingga prestasinya meningkat dan dia nyaman belajar di kelas. Baik, berarti yang ingin didapatkan ukuran keberhasilannya Bu Alisa tadi, si Ellen ini tidak lagi merasa cemas, tidak lagi merasa khawatir, dan prestasi belajarnya meningkat seperti sebelumnya. Ya, betul sekali, Bu Rara. Nah, kira-kira dari ukuran keberhasilan tadi, menurut Bu Alisa kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira si Ellen ini berada pada skala berapa ya Bu Alisa? Ellen ini menurut saya masih berada di posisi skala 6. Ya, berada di skala 6 gitu. Bisa minta tolong diceritakan Bu Alisa, maksudnya di skala 6 itu yang seperti apa? Menurut saya skala 6 itu Ellen saat ini masih dalam kecemasan, masih takut karena dihadapkan pada suatu situasi yang tertekan. Dia gelisah, menjadikan dia tidak nyaman belajar, akhirnya prestasinya menurun karena merasa tertekan tadi. Berarti menurut Bu Alisa tadi posisi 6 itu dalam artian si Ellen itu masih cemas, khawatir karena dia itu dalam keadaan yang tertekan. Iya, betul sekali. Kira-kira untuk tadi kan si Ellen itu berada di posisi 6. Untuk mencapai posisi ideal itu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Bu Alisa? Ya, untuk mencapai posisi ideal yang saya lakukan untuk saat ini terhadap Ellen yaitu melakukan pendekatan, menanyakan apa yang sedang ia rasakan, masalah apa yang dia hadapi, sehingga merasa ia tidak nyaman, tertekan, cemas. Gitu. Saya akan melakukan pendekatan, pendampingan, sharing, refleksi, dan meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk semangat belajar, supaya nilai-nilai akademiknya bisa meningkat lagi. Dan saya juga akan mengamati dan menelusuri teman-teman sekelasnya yang berdampak buruk terhadap prestasinya, termasuk teman-teman yang terlibat dalam proses bullying tadi. Baik, berarti kekuatan yang akan dilakukan Bu Alisa tadi yaitu yang pertama melakukan pendekatan kepada Ellen, ya, memberikan motivasi secara intern, kemudian mendekati juga teman-temannya seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Baik, kira-kira untuk Bu Alisa tadi dalam mencapai posisi yang ideal tadi, hambatan seperti apa yang dialami oleh Bu Alisa? Untuk mencapai posisi ideal tadi, hambatan yang saya alami adalah teman-teman di sekitar Ellen, teman-teman sekelasnya yang masih memiliki perasaan kecemburuan sosial. Ketika Ellen itu
ditunjuk menjadi pengurus kelas, kemudian sering menjawab soal, dan talent itu terbukti serba bisa. Maka dari itu teman-temannya sedikit mengalami iri, kecemburuan sosial. Baik, Bu Alisa, berarti hambatannya tadi di dalam pembelajaran yaitu mengalami teman-temannya mengalami kecemburuan sosial terhadap ilmu. Seperti Ya, itu, Bu. betul sekali. Baik, Bu Alisa, kira-kira rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Alisa dalam mengatasi hal ini? Untuk rencana yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan tadi adalah yang pertama, saya melakukan pendekatan secara intensif, konsisten terhadap kondisi situasi yang ada di dalam kelas, melakukan refleksi terhadap murid saya, termasuk Ellen juga, dan memvariasikan posisi tempat duduk di kelas itu yang bervariasi supaya anak-anak bisa membaur dan tidak hanya berteman dan duduk dengan diri itu saja, tapi juga bisa duduk dengan yang lainnya, termasuk juga Ellen, sehingga Ellen ini tidak merasa terasingkan. Dan yang kedua, saya juga melakukan tindak lanjut atas refleksi yang saya berikan. Saya memberikan pendekatan, pendampingan, pencerahan, dan motivasi definisi seperti itu. Dan juga saya akan meminta hal ini untuk mengatasi hal ini supaya ada perhatian khusus. Itu ya. Berarti rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Alisa tadi, yang pertama melakukan pendekatan kepada Ellen, setelah dilakukan pendekatan, kemudian melakukan refleksi, melakukan tindak lanjut, juga Bu Alisa akan mengundang wali murid siswa-siswa tadi yang melakukan bullying terhadap Ellen. Betul sekali kita. Kira-kira kapan nih Bu Alisa akan melakukan rencana? Untuk melakukan rencana aksi ini, menurut saya butuh waktu yang cepat, secepat dalam waktu minggu ini saya akan langsung tindak. Berarti menurut Bu Alisa rencana ini akan dilakukan secepatnya dalam minggu itu ya? Oke, baik. Kira-kira apa mungkin komitmen Bu Alisa dalam melakukan rencana? Dalam melakukan rencana aksi ini, komitmen saya adalah melakukan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap apa yang saya lakukan supaya saya bisa mengerti dan memahami situasi kondisi dan perkembangan anak-anak saya di kelas termasuk Ellen supaya bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, kemudian menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan dalam dirinya. Saya bisa melihat ekspresi yang menunjukkan dia termotivasi dalam belajar sehingga nyaman di belajar itu, dan sehingga nantinya nilai-nilainya bisa meningkat. Baik, Bu. Jadi tadi komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Alisa yaitu melakukan refleksi tadi dengan melaksanakannya lebih konsisten, kemudian lebih melakukan pendekatan lagi pada siswa dan memberikan motivasi. Kemudian menurut Bu Alisa nih, siapa yang dapat membantu Bu Alisa dalam menjaga komitmen? Dalam menjaga komitmen itu dapat membantu saya pertama dalam bentuk perempuan yang harus menjaga komitmen ini supaya bisa menciptakan budaya positif di kelas. Jadi kita akan membentuk lagi dari ini sehingga nanti anak yang menjaga kelas dan mereka mendapatkan Baik, jadi menurut Bu Alisa tadi yang dapat berarti menjaga komitmen itu yang pertama yaitu dari sekolah, kemudian juga baik Bu, dari kegiatan kita hari ini kalau boleh saya merangkum bahwa Bu Alisa tadi sudah bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dalam menghadapi itu, kemudian sudah mengunjungkan strategi aksi nyata dalam menghadapi masalah baru. Kira-kira nih, menurut Bu Alisa, apakah yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan tujuan awal itu? ya, dengan kita lakukan aksi, saya kira sudah sesuai dengan tujuan awal. Karena yang awalnya saya memiliki masalah dan untuk menemukan solusi, sehingga pada akhirnya saya bisa menemukan solusi yang baik atas masalah itu. Baik Bu Alisa, saya sudah tidak sabar ini mendengarkan Bu Alisa dalam menerapkan rencana aksi ini.
Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Alisa setelah kita mengadakan? Saya kira lega, itu bagian dari kehidupan. Waktu saya dapat satu solusi, saya bisa berencana langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai saya bekerja. Ya, saya ingin segera melakukan ini. Baik, semoga nanti kita tunggu kabar baiknya ya Bu Alisa dalam menjalankan rencana aksi ini. Tetap semangat dan kita tunggu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alisa. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana proses coaching Bu Rara hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Lilis, proses coaching hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Bu Rara, sebagai penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching Bu Rara. Yang pertama, apa yang sudah Bu Rara lakukan ketika coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bu Rara inginkan? Yang saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melaksanakan alur tirta yang meliputi menanyakan tujuan, kemudian menanyakan indikator ketercapaian, kemudian saya juga sudah mengarahkan diri saya untuk melakukan rencana aksi, dan juga saya sudah menanyakan kepada diri saya tentang tanggung jawabnya dalam melaksanakan rencana aksi. Kemudian tadi saya juga sudah menggali potensi diri saya untuk menemukan solusi sendiri dari masalahnya. Kemudian tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Kemudian saya juga sudah merespon kunci sesuai pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian pada saat proses coaching tadi saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Oke, baik Bu Rara. Jadi yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching Bu Rara tadi, yang pertama, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching. Bu Rara juga sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian coachingnya sudah merespon pertanyaan sesuai dengan indikator, kemudian coaching sudah bisa menemukan solusi. Itu ya. Di sini saya juga akan menyampaikan hasil catatan saya bahwa saat observasi tadi ya, memang yang pertama Bu Rara sudah melaksanakan coaching tadi memang sudah sesuai dengan alur peta. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, Bu Rara juga sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Bu Rara tadi juga sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching dari Bu Rara tadi bisa menemukan ide-ide untuk menjadi solusi dari permasalahan coaching tersebut. Itu Bu Rara. Satu lagi nih pertanyaan dari saya, setelah melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Rara apa? Setelah proses coaching tadi, saya lebih ingin mengembangkan tentang mendalami alur dikta di dalam proses coaching yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik Bu Rara, berarti kedepannya Bu Rara akan lebih mendalami proses coaching itu sesuai dengan alur dikta. Itu ya Bu Rara. Bu Rara sangat luar biasa, semangat terus, sukses selalu untuk Bu Rara. Percakapan ini bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Selamat Bu Rara. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam
malam Mbak Alisa. Bagaimana kabarnya Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Mbak Alisa bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat juga Bu Lilis. Oh iya, Bu Lilis hari ini akan melakukan proses coaching ya? Betul Mbak Alisa. Baik Bu Lilis, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari proses coaching. Yang pertama, proses coaching nanti yang akan Bu Lilis lakukan harus mencakup alur tirta. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Yang kedua, rubrik penilaiannya adalah pertanyaan berbobot. Jadi nantinya Bu Lilis akan melaksanakan proses coaching harus mencakup pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Yang ketiga, respon coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lilis? Dan jangan lupa harus mencakup prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Lilis? Baik Bu Lilis, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Lilis kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu Alisa, kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika proses coaching nanti yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Baik Bu Lilis, jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Lilis dalam proses coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu Bu Lilis, di antara ketiga kompetensi tadi, manakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Oke, secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Baik Bu Lilis, jadi dari ketiga kompetensi yang tadi disebutkan Bu Lilis, ada kompetensi yang secara lebih spesifik ingin dikembangkan dan yang ingin diobservasi, yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu nggih? Lalu kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan Bu Lilis seperti apa? Iya, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan nanti yaitu ketika coaching bisa menemukan ide-ide terbaiknya untuk menjadikan solusi bagi permasalahan coaching. Seperti itu. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Lilis dari proses coaching nantinya adalah coach bisa menemukan sendiri ide-ide solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Baik Bu Lilis, setelah ini silakan melakukan proses coaching, dan selama proses coaching saya akan melakukan pengamatan, kemudian mengajukan berbagai pertanyaan pasca coaching. Terima kasih Bu Alisa. Sama-sama, semangat Bu Lilis. Baik Bu Lilis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya Bu Rara pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lilis sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Sepertinya kemarin itu Bu Rara ada yang ingin disampaikan ya. Kebetulan hari ini tuh kita ada waktu sekitar 15 menit untuk melakukan percakapan. Bu Lilis, betul sekali. Saya ini ada sedikit masalah Bu. Di dalam pembelajaran di kelas, saya itu kan punya murid yang bernama Prima. Ya. Itu ketika dia dalam kerja kelompok ataupun saat permainan yang dilakukan secara berkelompok, dia itu suka menyendiri, Bu, tidak langsung bergabung dengan kelompok. Sampai teman-temannya itu bilang, Queen, ayo Queen, segera gabung, kamu tuh masih belum dapat kelompok, jangan sendirian. Seperti itu Bu. Nah, selain itu teman-temannya Queen itu kan juga kurang suka pada Queen. Jadi ini Bu yang jadi masalah saya. Baik Bu Rara, sebelumnya dari pembicaraan kita ini nanti, kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Bu Rara?
Dari pertemuan kita kali ini, saya ingin bisa mendapatkan solusi Bu dari masalah saya, bisa menggali lebih dalam potensi yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah saya. Oke, baik Bu Rara. Dari permasalahannya Bu Rara tadi, Kuina, murid Bu Rara itu suka menyendiri, sulit berkelompok, intinya kurang bisa bersosialisasi. Itu Bu. Menurut Bu Rara nih, siswa yang seperti apa yang berhasil dalam bersosialisasi? Menurut saya, siswa yang berhasil dalam sosialisasi itu yaitu siswa yang ketika digabungkan dengan kelompok siapapun, dengan siswa siapa saja, baik itu laki maupun perempuan, baik dari status sosial yang berbeda, dia itu langsung bisa bergabung begitu tanpa membeda-bedakan. Istilahnya bisa langsung bercek gitu, menyatu dalam kelompok. Oke, jadi menurut Bu Rara, siswa yang bisa bersosialisasi dalam kondisi ideal itu yang langsung cepat itu langsung masuk tanpa membeda-bedakan kondisi. Kalau menurut Bu Rara, murid Bu Rara ini, Kuina ini berada di level berapa nih kalau dinilai dari angka 1 sampai 10? Kalau menurut saya, si Kuina itu berada dalam level 5. Level 5 itu yang bagaimana? Level 5 itu menurut saya, karena si Kuina itu kan anaknya masih suka menyendiri gitu. Ketika ada pembagian tugas kelompok maupun dalam kerja kelompok, dia tuh masih diam saja gitu, enggak langsung bergabung dengan kelompok. Oke, kalau menurut Bu Rara masih berada di level 5. Kira-kira untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi dan yang ideal ya, itu usaha apa yang dilakukan Bu Rara? Usaha yang saya lakukan itu tuh yang pertama itu saya memanggil si Kuina tadi secara empat mata dulu, saya melakukan pendekatan, menanyakan kepada Kuina tadi mengapa alasannya dia itu kok tidak mau bergabung itu apa. Kemudian menggali lebih dalam lagi ke Kuina, mengapa sih dia itu kok bisa menjadi anak yang menyendiri, apakah mungkin ada trauma masa lalu atau apa. Selain itu saya juga melakukan semacam pemberian motivasi seperti itu atau pencerahan kepada teman-temannya, memberikan semacam motivasi kepada teman-temannya bahwa semua teman itu sama, tidak ada perbedaan, baik itu gender laki, perempuan, tidak ada perbedaan dari status sosial, semua anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi tidak boleh dibedakan. Baik Bu Rara, berarti usaha yang dilakukan Bu Rara adalah ada dua, pendekatan individu terhadap Kuina, kemudian pendekatan kepada teman-teman lainnya untuk pencerahan. Itu nih Bu Rara. Kira-kira dalam melakukan pendekatan tersebut, kendala dari Bu Rara? Kendala yang saya hadapi itu Bu, teman-temannya itu kan kurang begitu suka Bu pada Kuina. Jadi dalam usaha tadi, pendekatan tadi, Bu Rara mempunyai kendala, yaitu teman-temannya kurang suka terhadap Kuina. Kira-kira Bu Rara mempunyai strategi apa untuk menghadapi kendala tersebut? Yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu memberikan itu semacam wawasan kepada teman-temannya bahwa semua temannya itu sama. Jadi nanti supaya anak-anak itu bisa membaur, tidak dengan si A saja, tidak dengan si B saja. Jadi semua dalam satu kelas maupun dalam teman-temannya di sekolah bisa membaur bersama teman. Baik, kira-kira Bu Rara akan melaksanakan strategi itu kapan? Saya akan melaksanakan strategi itu dalam waktu dekat Bu. Biasanya itu nanti mungkin akan saya lakukan ketika istirahat. Nah, ketika istirahat itu anak-anak itu kan biasanya suka suka bicara cerita-cerita seperti itu dengan teman-teman atau dengan guru. Nah, itu waktu tersebut saya manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan tadi Bu. Oke. Komitmen apa yang Bu Rara lakukan nih untuk melaksanakan strategi tersebut? Komitmen yang saya lakukan itu tadi melakukan pendekatannya mungkin yang lebih efektif lagi Bu, seperti itu. Kemudian melakukan refleksi juga kepada teman-temannya tadi, mengapa kok
Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Kira-kira untuk menjaga komitmen tersebut apa yang Rara lakukan? Untuk menjaga komitmen tersebut itu saya memberitahukan semacam motivasi lah kepada teman-temannya tadi, bahwa semua teman, semua anak itu kan sama, tidak membeda-bedakan, berteman itu dengan semuanya, supaya temannya itu bertambah banyak, tidak hanya si itu saja. Perlu bantuan dari siapa? Dia sangat perlu bantuan dari pertama dari anak itu sendiri, jadi yang si bilang tadi, kemudian yang kedua dari teman-temannya seperti itu. Selain itu juga saya perlu dengan semua rekan sejawat yang ada di sekolah. Baiklah Bu Rara, sangat luar biasa. Kalau boleh saya rangkum dari pembicaraan kita ini tadi, sebenarnya itu Bu Rara itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rara. Bu Rara juga sudah mempunyai strategi untuk mengatasi kendala yang muncul dari usaha-usaha Bu Rara. Jadi kira-kira dari yang kita dapatkan dari sesi ini, kira-kira sudah sesuai belum dengan tujuan Bu Rara di awal? Kalau menurut saya sudah sesuai itu. Tadi kan saya mendapatkan masalah. Ya. Murid saya yang bernama Kulina, yang masalahnya itu dia tuh kurang dalam bersosialisasi. Kemudian saya sudah bisa menemukan strategi-strategi dan rencana aksi yang perlu saya lakukan tadi, yaitu saya melakukan pendekatan secara intensif kepada si Kulina, menanyakan kepadanya mengapa kok dia itu bersikap seperti itu, menggali lagi kepada si Kulina tadi, mungkin apa ada permasalahan di masa lalu yang membuatnya seperti itu, dan juga saya memberikan motivasi atau pencerahan kepada teman-teman seperti itu. Luar biasa ya Bu Rara. Baik, bagaimana perasaan Bu Rara sekarang setelah terjadi percakapan ini? Alhamdulillah saya lega sekali Bu, sangat bahagia karena saya tidak menyangka bahwa saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah saya. Oke, baik Bu Rara, saya tunggu cerita Bu Rara selanjutnya, keberhasilan Bu Rara tentang Kulina ini tadi. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama Bu Rara, bisa saya akhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Bu Lilis, bagaimana hasil proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah, Bu Anita, proses coaching tadi sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Bu Lilis, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lilis setelah proses coaching tadi yang sudah dilakukan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Lilis pada saat proses coaching tadi untuk menjadi tercapai indikator pada pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bu Lilis? Iya Bu Alita, sesuai ketercapaian indikator kompetensi tadi, selama proses coaching yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian bisa terjadi. Yang kedua, saya juga sudah mendengarkan aktif permasalahan dan perspektif. Kemudian dari coaching sendiri juga sudah memberikan pertanyaan. Baik, luar biasa sekali ya Bu Lilis. Bu Lilis, saya ingin menyampaikan beberapa informasi hasil catatan selama saya mengobservasi Bu Lilis dari proses coaching tadi. Yang pertama, Bu Lilis tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Bu Lilis tadi juga sudah fokus dibuktikan pada saat kehadiran penuh, melakukan research, mengarahkan coaching untuk melaksanakan dan mengemukakan rencana aksinya. Kemudian Bu Lilis juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, terbukti pada saat respon coaching dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lilis. Dan kemudian Bu Lilis juga sudah memberikan pertanyaan yang relevan sesuai dengan masalahnya yang dihadapi oleh coaching. Satu lagi Bu Lilis, saya ingin menanyakan terkait apa sih kompetensi yang ingin Bu Lilis kembangkan dari proses coaching tadi.
kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan, yaitu saya ingin menggali lebih, ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan itu kepada coach, jadi dengan lebih banyak lagi itu akan lebih dari kunci tersebut segera untuk mendapatkan ide-ide baru agar bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik, Bu Lili. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut dari proses coaching Bu Lili tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Lili, supaya si coaching tadi dapat menyampaikan ide-ide atas permasalahan yang dia hadapi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Lili sini. Semangat dan sukses selalu ya Bu Lili. Terima kasih kembali. Baik, kita tutup ya pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik kelompok kami. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.